Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, adanya saya di sini, saya ingin menuntaskan salah satu ujian tengah semester 2 mata kuliah Pendidikan IPS. Berikut ini saya akan menjelaskan serta membahas apa sih itu pendekatan dalam penyusunan program IPS. Berikut ini penjelasan serta pembahasannya. Mohon disimak baik-baik. Secara harfiah, pendekatan diartikan cara mendekati. Secara istilah, pendekatan berarti sudut pandang atau cara umum dalam melihat dan bersikap yang digunakan orang dalam upaya memecahkan suatu masalah. Program dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 1989, kata program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha-usaha. Secara istilah, program didefinisikan sebagai rancangan kegiatan yang harus dilaksanakan kaitannya dengan proses belajar mengajar. Program belajar mengajar berarti rencana kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan guru murid dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Pendekatan dalam penyusunan program IPS. Yang dimaksud dengan pendekatan program IPS adalah pola berpikir guru dalam menentukan pilihan dan pengembangan isi pelajaran dan cara mengorganisasi bahan ejaan dan cara menyajikan pelajaran dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Ada beberapa macam pendekatan dalam penyusunan program IPS, yaitu pendekatan struktural yang pernah diberlakukan sebelum kurikulum tahun 1975. Maka pendekatan struktural mulai ditinggalkan dan digantikan dengan pendekatan integral atau multidisiplin. 1. Pendekatan monodisiplin. 2. Pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. 3. Pendekatan lingkungan meluas. Pendekatan tematik meluas, expanding the thematical approach. Dalam hal ini, bahan ajar dimulai dari studi kasus yang dapat diamati langsung oleh anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya, seperti penebangan hutan secara besar-besaran. Setelah itu baru pembahasan yang lebih meluas dan bertalian seperti masalah ekosistem dan upaya pelestariannya. Pendekatan interdisciplinary approach merupakan perluasan dari pendekatan monodisiplin ke pendekatan multidisiplin dan interdisiplin, komprehensif atau terbatas. Pendekatan situasi kehidupan. Dalam hal ini, pendekatan situasi kehidupan adalah cara mengorganisasi bahan ajaran dengan berorientasi kepada keadaan kehidupan nyata real masyarakat. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan yang berorientasikan masyarakat ini digunakan untuk membahas kegiatan-kegiatan kehidupan masyarakat yang real di sekitar anak dengan mengambil bahan masyarakat sebagai fokus. Menyusun bahan dan kegiatan belajar IPS, ada beberapa aspek masyarakat yang perlu diperhatikan pada saat menyusun program pengajaran IPS, antara lain: A. Aspek kemanusiaan. B. Aspek sosial. C. Aspek ekonomi dalam kehidupan masyarakat. D. Aspek budaya. E. Aspek politik. F. Aspek lingkungan alam dan lingkungan fisik. G. Aspek perkembangan. A. Hakikat strategi belajar mengajar. Ada beberapa model pembelajaran IPS yang dapat digunakan untuk menumbuhkan minat serta motivasi siswa, antara lain: 1. Model pengajaran langsung, direct instruction. 2. Model pembelajaran kooperatif, comparative learning. 3. Model belajar melalui penemuan, inquiry. B. Penentuan strategi belajar mengajar IPS dalam konteks CBSA dan keterampilan proses. Menurut Aziz Wahab, ada beberapa macam metode pembelajaran dalam IPS, antara lain: 1. Metode ceramah. 2. Metode tanya jawab. 3. Metode diskusi. 4. Metode simulasi. 5. Metode penugasan. 6. Metode permainan game.